Wanita yang pakai gaun pengantin naik speedboat memburu penjahat. Penjahat menembak ke arahnya. Ia menghindar. Ia menancap gas sampai ujung. Berhasil melewati mereka. Dan langsung jungkir balik, menendang salah satu penjahat, lalu mengeluarkan pistol. Ke penjahat satunya lagi. Penjahat langsung ditangkap. Pacarnya minta putus dengannya lewat telepon. Karena ingin menyembunyikan identitasnya. Di mata pacarnya, ia seorang pembohong. Pacarnya sudah muak, ingin putus dan meninggalkan Korea. Setelah dengar telepon pacarnya, ia pun lari ke bandara. Sesampainya di sana, ia ditahan oleh petugas bandara. 3 tahun pacaran, langsung hilang begitu aja. Ia terus melakukan misinya. 3 tahun kemudian, ia dapat misi baru. Seorang profesor membuat virus biokimia. Virus ini sangat kuat. Bila dipakai, akan membunuh orang banyak. Menurut berita yang mereka dapat, profesor ini bekerja sama dengan teroris Rusia. Akan diperdagangkan dalam waktu dekat. Ia mendapatkan misi untuk melacak profesor itu. Ia diberikan kebutuhan untuk melacak. Ia menyamar jadi pembersih WC. Mulai beraksi, memasukkan alat pelacak ke tubuh profesor. Tiba-tiba dia sadar, pria yang sedang buang air kecil di sebelahnya. Ia kayak mengenalinya. Ia mulai mengecek, dan tahu kalau itu ada mantannya 3 tahun lalu. Terdiam. Kamu brengsek. Ia mulai mengeluarkan amarahnya, dorong dan pukul mantannya masuk ke dalam WC pakai kain pel. Sampai lupa dengan tugasnya. Keduanya dibawa ke kantor polisi. Setelah diinterogasi, mantannya menyelamatkan ia. Tapi ingat mantan yang meninggalkannya dulu. Muncul rasa kebencian. Ia memperlakukan target seperti mantannya. Terus menembak agen top yang telah kembali dari sekolah. Saat melihat tempat kerjanya, terlihat kaget. Tempat ini tidak terlihat kayak unit pemerintah. Tapi mereka harus menyembunyikan identitasnya. Jadi ia bisa memaklumi. Ia bertemu dengan atasan. Atasan melihat rendah dia. Ia di depan atasannya menunjukkan presentasinya sebaik mungkin. Ia mulai menganalisa informasi yang ia dapat. Tidak sampai 3 detik, teleponnya berdering. Ibu. Kamu lagi apa? Saya lagi rapat. Oh ya, aku cinta kamu, anak. Aku cinta kamu juga ibu. Kamu anak kesayangan siapa? Ibu punya. Maaf, tahu ia telah buat kacau. Ia berinisiatif maju dan minta tugas. Atasan kasih kesempatan terakhir untuknya. Ia menyamar jadi pelayan. Datang ke bar yang berbahaya. Tidak sengaja menjatuhkan alat pendengar. Hampir membuat semuanya tuli. Ia dimarahi. Ia mulai bawa dorongan makanan masuk ke kamar. Atasan melihat dia grogi dan tanya dia. Ia tidak sengaja jawab dan semua teroris melihatnya. Hampir membuat atasan marah. Ia meletakkan barang dengan ceroboh. Memasang kamera. Salah satu teroris sadar dan melihatnya. Lalu mengganti posisi arah. Misi dia gagal. Tapi ia tidak menyerah. Dia seorang agen lulusan luar negeri. Masa seperti ini aja tidak bisa. Memberi ide untuk menyuruh orang mengikuti teroris. Pria ini membantunya. Melihat dia begitu berani, akhirnya setuju. Ia menyewa taksi, menunggu di depan bar tadi. Saat teroris itu pergi, dia pun mengikutinya. Tidak sesuai harapan, teroris itu ada di depannya. Dan beri dia untuk jalan duluan. Ia tidak ada cara lain. Hanya bisa jalan duluan. Di depan teroris. Ikuti dia bukan antar dia. Ia cari kesempatan untuk ganti arah agar di belakang teroris. Tapi teroris itu mengikutinya. Kenapa kamu mengemudi seperti ini? Di Korea, jalan tercepat adalah mengikuti taksi. Harusnya ia mengikuti, malah jadi ia yang diikuti. Untungnya arah tujuan mereka berbeda. Dan langsung mendahuluinya. Ini membuat dia senang. Akhirnya dia bisa mengikuti mereka. Ia berhenti sampai ke taman hiburan. Mereka akan bertransaksi di sini, tapi keberadaannya sangat mencolok. Ia ketahuan, dan mengagalkan transaksi. Ia buru-buru mengejarnya. Di taman hiburan bertemu orang yang kerjaannya sama seperti dia. Misinya berkali-kali gagal, sudah mengecewakan atasan. Saat melihat layar, mereka menemukan agen wanita yang juga punya misi sama. Tapi mereka dari 2 departemen yang beda. Dan tidak tahu identitas aslinya. Jadi identitas wanita itu dianggap sebagai kaki tangan Rusia.
Agen wanita juga melihat ada pria yang punya misi sama. Ia juga menganggap pria itu kaki tangan profesor. Mereka berdua membuat janji. Kelihatannya seperti bertemu mantan. Tapi di belakang itu mereka sama-sama punya misi. Mereka harus memasang alat pelacak ke tubuh satu sama lain. Ia mengira mantannya cerdas. Dan sengaja muncul di hadapannya. Si pria juga merasa mantannya pembohong. Karena dia adalah mata-mata. Keduanya semakin ngobrol semakin emosi. Mengambil palu kayu dan mengetok ke meja. Keduanya sama-sama lupa dengan misinya. Ia duluan pergi. Atasannya terus mengingatkan untuk pasang alat pelacak. Secara bersamaan atasan pria juga mengingatkannya. Keduanya masih berjuang. Dan sengaja berpelukan. Pelukan ini, mereka mulai pasang alatnya ke tubuh masing-masing. Ia mulai mengikuti agen Pira dengan alat pelacak. Di sini ia melihat ada profesor. Mengikutinya. Ketahuan dan lalu ditangkap. Profesor dan teroris dengan cepat menyelesaikan transaksi. Teroris juga mau mengakhiri hidup agen wanita. Ia adalah penjahat yang ditangkapnya 3 tahun lalu. Untungnya ia masih ada alat tersembunyi. Detik terakhir, ia berhasil menghindar. Teroris langsung kabur. Saat ia buka pintu, agen pria mengikutinya sampai sini. Ia mengarahkan pistol ke agen wanita. Minta teroris untuk meletakkan barangnya. Mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Mereka tidak punya banyak waktu untuk hal ini. Salah satu dari mereka mengeluarkan pistol ke arah agen wanita. Agen pria langsung melindungi mantannya. Peluru pun menembaknya. Dia masih mencintai mantannya. Ia melihat mantannya ditembak. Ia langsung menghajar teroris. Ia juga terpukul oleh teroris satunya. Mereka berdua berkelahi. Ia ditendang sampai terjatuh. Mantannya mulai sadar. Ia memakai baju anti peluru. Teroris itu tidak membunuhnya. Teroris satunya mendorong bangunan kayu yang ada di ruangan. Menjatuhkannya ke mereka. Suara berteriak. Dan berlari kabur. Debu hilang perlahan. Keduanya tergantung di tembok. Tidak mati tertindih. Mereka mulai mengejar teroris lagi. Keduanya di luar berhadapan dengan teroris. Mulai melupakan kebencian mereka satu sama lain. Berdua sama-sama melawan teroris. Karena hubungan keduanya erat, jadi dengan mudah mengalahkan teroris. Keduanya mengalami hidup mati bersama. Baru sadar, ternyata satu sama lain masih saling mencintai.